Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Laras Putri Wijayanti. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas R6G. Di sini saya akan menjelaskan tentang Client Centered Counseling. Masuk pada penjelasan yang pertama dari Client Centered Counseling ini dipelopori oleh Carl Rogers, dan dari dasarnya pendekatan ini didasari oleh psikoanalisis. Pendekatan ke client centered ini merupakan cabang khusus dari aliran sebelumnya, yaitu aliran humanistik, dan pendekatan client centered ini merupakan cabangnya. Pendekatan client centered ini, individu ditekankan untuk memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri, membimbing dirinya sendiri, mengarahkan diri, dan mengendalikan diri sendiri. Apabila ia menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di hidupnya terkait dengan tekanan dan kecemasan, jadi individu tersebut itu bisa mengatur dan mengendalikan dirinya. Selanjutnya, individu mempunyai potensi untuk mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, di mana untuk menghilangkan kecemasan juga merupakan kebutuhan dari hidupnya. Ya, selanjutnya apa sih tujuan client centered itu? Nah, tujuan client centered itu di sini klien untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu memenuhi juga kebahagiaan untuk hidupnya si klien. Selanjutnya kita masuk ke hakikat manusia secara umum di client centered counseling ini. Hakikat manusia secara umum yang pertama itu makhluk yang memiliki tenaga dapat menggerakkan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai sifat effort nih, keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ini, individu yang memiliki sifat rasional ini cenderung bisa mengatasi dan bertanggung jawab atas hidupnya. Yang ketiga ini, individu atau makhluk yang akan terus berkembang tuntas selama hidupnya. Jadi, perkembangan manusia akan terus berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Yang keempat ini ada individu yang dalam hidupnya melibatkan dirinya untuk membantu orang lain. Yang kelima ini ada suatu keberadaan yang berpotensi merupakan ketakterdugaan yang tak terbatas. Yang terakhir ada individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sulit untuk berkembang. Nah, jadi ada beberapa individu yang bergantung pada sosial atau lingkungannya. Nah, hal itu menjadikan individu itu jadi sulit berkembang dan mudah ketergantungan dengan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke tujuan dari pendekatan client centered counseling ini. Apa sih tujuan dari pendekatan client centered counseling ini? Yang pertama itu ada keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman ini menyiratkan kenyataan agar klien itu lebih sadar sebagaimana kenyataan itu di luar dirinya. Ya, yang selanjutnya ada kepercayaan pada organisme sendiri. Nah, salah satu tujuan untuk membantu klien ini membangun rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri dengan meningkatkan klien dengan pengalaman dirinya sendiri. Selanjutnya ini ada tempat evaluasi internal, di mana yaitu tempat untuk memperbaiki diri sendiri, yaitu internal berkaitan dengan kepercayaan diri yang mencari jawaban itu dari permasalahan itu pada dirinya dia sendiri. Selanjutnya ini ada kesediaan diri untuk menjadi suatu proses, yaitu suatu konsep diri sendiri, menjadikan konsep diri itu setiap klien yang melakukan pendekatan ini itu klien harus berada dan harus bersedia bahwa hal ini menjadi suatu proses. Nah, yang selanjutnya itu ada menciptakan suasana kondusif dan bereksplorasi diri. Selanjutnya ini membantu klien untuk terbuka terhadap pengalaman dan terbuka terhadap hal-hal apa saja yang ia lakukan. Selanjutnya ini menyediakan iklim yang aman untuk pengaturan dalam konseling. Nah, yang selanjutnya ini juga ada memandirikan diri sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada dalam peran dan fungsi konselor di dalam pendekatan client centered counseling ini. Peran dan fungsi konselor itu yaitu konselor hanya berperan nih sebagai
pendorong, dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk berkembang sendiri. Nah, dalam proses konseling ini biasanya peran konselor mempertahankan 3 kondisi, yaitu yang pertama ada menunjukkan sikap yang selaras. Yang kedua, ini ada penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat ini, konselor itu harus bersedia menerima keadaan klien tanpa syarat dan dalam kondisi apapun. Nah, yang ketiga ini atau yang terakhir, pemahaman empati. Nah, dari ketiga kondisi ini yang mendorong iklim positif dari pemahaman terapeutik dan perkembangan klien. Jadi, yang lebih aktif dari pendekatan ini adalah si klien. Karena si klien itu harus berperan aktif, sedangkan konselor hanya memberikan dorongan atau memberikan stimulus agar klien menjadi lebih terbuka. Lalu ada fungsi konselor, yaitu dalam membantu klien dalam pendekatan ini. Yang pertama itu adalah menciptakan hubungan yang bersifat permisif, yaitu penuh pengertian. Permisif ini penuh pengertian, penuh dari si klien ini. Selanjutnya ini ada mendorong pertumbuhan pribadi. Dalam konseling non-direktif, fungsi konselor bukan saja membantu klien untuk melepaskan diri dari masalah-masalahnya, yang melainkan lebih itu dari fungsi, yaitu untuk menumbuhkan perubahan yang fundamental. Jadi proses hubungan konseling ini adalah suatu proses untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi klien. Selanjutnya ini ada hubungan konselor dengan klien. Dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers pada tahun 1961. Ini adalah statement yang Rogers nyatakan pada tahun 1961. Namun, hal ini dirumuskan ke dalam 6 poin. Nah, yang selanjutnya ini ada orang kedua. Orang kedua itu yang disebut terapis atau konselor. Nah, dalam si terapis atau konselor ini harus berada di dalam keadaan yang selaras. Yang selaras itu adalah yang terintegrasi dalam berhubungan. Yang selanjutnya ada konselor melakukan positif tanpa syarat terhadap klien. Positif tanpa syarat ini adalah konselor harus menerima klien dengan keadaan terbuka tanpa syarat apapun. Nah, yang terakhir ini ada konselor merasakan pengertian yang empati terhadap klien dalam berusaha mengkomunikasikan kepada terapis. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik client centered counseling ini, yaitu yang pertama ada acceptance. Acceptance itu penerimaan, yaitu bagaimana si konselor itu menerima klien dengan baik. Nah, yang kedua itu ada respect. Respect di sini itu adalah rasa hormat, yaitu saling menghormati antara klien dengan konselor, begitu pun juga dengan konselor dengan klien. Nah, yang ketiga ini ada understanding. Understanding ini adalah pemahaman. Pemahaman di sini adalah bagaimana cara konselor memahami diri pada si klien tersebut. Yang keempat ada reassurance. Reassurance ini untuk menenteramkan hati. Yang kelima, nah yang selanjutnya ini ada encouragement timid question, yaitu pertanyaan terbatas. Nah, yang terakhir itu ada reflection atau refleksi. Nah, yang selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan client centered ini. Karena setiap pendekatan itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya ini adalah yang pertama terpusat kepada klien, yaitu klien menjadi lebih aktif. Yang kedua ada identifikasi penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama. Yang ketiga itu ada lebih menekankan sikap konselor. Yang keempat ada penekanan emosi dan afektif. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah sulit untuk bersifat netral dalam hubungan interpersonal. Namun, dalam hal ini, konselor ini dituntut wajib untuk melakukan kenetralan yang pada konseling. Nah, yang kedua itu ada tujuan klien untuk memaksimalkan diri. Yang ketiga adalah terlalu menekankan pada aspek afektif, perasaan, dan emosional. Yang keempat, tujuan seharusnya ditetapkan oleh klien. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.